Bedanya dokter di Malaysia sama di Indonesia. Sampai sekarang belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Bedanya Ini dokter guys. di Malaysia sama di Indonesia. Jadi kalau dokter di Malaysia ini ada namanya spesialis penuh Dokter, waktu. Jadi kalau sepenuh waktu itu artinya apa? Dia bekerja di rumah sakit itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi udah kayak pegawai kantoran aja gitu. Datang 8, pulang jam 5. Di Malaysia ini tersedia banyak banget dokter. Satu dokter itu hanya boleh praktek di satu rumah sakit. Beda dengan yang di Indonesia ya. Misalnya dokter A kerjanya di rumah sakit A, B, sama kadang-kadang kerja di klinik, kerja di RSUD gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita udah sakit nih, cari dokternya tuh susah gitu loh. Kalau kita udah sakit, ngapain sih kita nunggu lama-lama jadwal ketemu dokter, susah banget. Makanya banyak banget pasien yang pergi berobat ke Malaysia. Di sana tersedia dokter, jadwalnya sudah ada, kita buat appointment, datang langsung bisa ketemu, diperiksa, efisien jadinya. Kalau kamu perlu bantuan berobat di Malaysia, komen konsul, nanti aku bantuin deh. Kalau di Indonesia sih rangkap jabatan itu kayaknya kayak kewajib gitu ya. Orang yang jadi menteri aja itu masih nyagang atau menjadi komisaris lah gitu ya di salah satu perusahaan, atau jadi pokoknya ada dua pekerjaan lah gitu kalau di sini guys. Nggak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia misal jadi menteri ya udah jadi menteri aja gitu. Misal jadi dokter ya udah jadi dokter aja dan fokus di satu rumah sakit. Itu hebatnya di Malaysia. Kalau di tempat kita biasanya tuh dokter, betul tuh kata kakak tadi, ini betul memang guys ya. Biasanya tuh ya, ada misal di tempat saya ini, misal ada 4 hospital, 4 rumah sakit. Itu biasanya dokternya cuma satu nih. Dokter yang mengcover semuanya nih, 4 rumah sakit nih biasanya cuma satu dokter. Bayangkan. Kalau di Malaysia tuh enggak kan? Biasanya tuh satu rumah sakit ya satu dokter. Biasanya satu spesialis lah. Misal spesialis jantung, ya udah satu tuh dan stay di satu rumah sakit. Kalau di sini enggak guys. Di sini enggak. Pindah-pindah tuh. Satu hari itu pindah-pindah. Coba bayangkan. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Gimana pendapat kalian nih? Bagus apa enggak nih? Bagusan yang mana nih? Kalau di Malaysia yang dokter nih biasanya yang spesialis, misal spesialis paru-paru atau jantung atau apapun, dia akan stay di satu rumah sakit. Kalau di sini enggak, dia satu dokter nih biasa pegang lebih daripada dua rumah sakit, 2 hospital. Menurut kalian gimana? Mana yang lebih bagus, Malaysia atau Indonesia? Ayo jawab dalam komentar. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Sampai sekarang belum ada hadir satu orang pun gurunya. Rupanya menurut dari cerita anak-anak kami ini, udah sering terjadi. Bahkan ada lagi pulang tanpa ada kehadiran guru. Viral sebuah video yang memperlihatkan siswa SD Satahi Galanggang yang dinarasikan terlantar. Para siswa berbaris tanpa kehadiran guru sebab diduga sering ditelantarkan tanpa adanya kegiatan belajar. Seorang pria di balik rekaman video mewakili orang tua siswa meminta agar pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara untuk memanggil kepala sekolah dan guru agar diberi peringatan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Zulfikar Harahap mengonfirmasi bahwa Bupati Padang Lawas Utara sudah memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan internal terkait video viral ini. Nih, ini udah kebiasaan nih di tempat kita nih. Di tempat kita nunggu viral dulu. Nunggu viral dulu baru ditangani sama pemerintah nih. Mana pemerintah setempat nih? Dinas pendidikan setempat mana nih? Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten mana? Kok nggak hadir? Kenapa dibiarkan anak-anak kita terlantar seperti itu, tidak ada gurunya? Ini perlu, kalau guru ini memang udah lama nggak hadir di sana, harusnya ada sanksinya ini. Dan harus dipertanyakan apa maksud dari semua ini. Benar gak sih? Kenapa harus dibiarkan seperti itu? Sekolah ada, anak sekolah ada, tapi gurunya yang tak ada. Kadang, ini ginilah, di tempat kita tuh kayak gini. Kadang gurunya ada, sekolahnya nih gak bener. Sekolahnya nih banyak yang rusak, gak dibenerin sama pemerintah. Sekolah sudah ada, kadang tak ada, budak mau sekolah. Komplit pokoknya di Indonesia ini. Semua ada semua. Ini mana pemerintahnya nih? Turun tangan dong, atasi ini semuanya. Jangan sampai ini berlarutan, kasihan mereka. Gimana kita mau jadi negara maju kalau kayak gini terus? Kita lanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Ini dia. Kebodohan apa lagi sih yang kalian mau perlihatkan sama dunia ini? Astagfirullah. Kegoblokan apa lagi sih? Kebodohan apa lagi sih? Udahlah guys. Lagian kalau nggak siap kalah ya. Kalau nggak siap kalah, nggak usah ikut tanding deh. Nggak usah ikut turnamen deh. Timnas kita. Biar nggak terkalahkan. Gitu kan? Biar nggak terkalahkan kan maksud kalian kan? Lagian kalau nggak siap kalah ya udahlah, nggak usah jadi supporter, nggak usah jadi penyokong. Boleh kita marah, gue saja sebagai pecinta timnas, gue juga marah, juga gimana gitu ya. Karena ini kandang kita, kenapa kita harus kalah gitu? Ya kita, tapi ya, kalau benar-benar mau memperbaiki sepak bola kita, bukan seperti ini. Bukan cara preman seperti ini. Dasar SDM rendah. Bukan kayak gini caranya. Ntar kita disanksi FIFA, siapa yang rugi? Coba bayangkan. Kita sendiri yang rugi, gak bisa nonton timnas kita. Kalau kalian mau protes, datang ke kantor PSSI. Datang ke sana. Lalu protes, sampaikan apa yang mau disampaikan kepada mereka. Itu jauh lebih baik daripada membuat keributan yang gak penting seperti itu. Alamak. Gimana sih mau maju negara kita? Gimana mau maju sepak bola kita? Kalau kayak gini caranya. Malu-maluin, tahu gak? Gue juga bisa marah. Gue timnas kalah, gue marah juga. Tapi gue tahu tempatnya di mana gue akan marah. Bukan kayak gitu juga, bukan cara preman macam itu juga. Bodoh. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Ya sekarang? Iya. Kenapa?
Enggak, belum pulang apa? Belum katanya. Sekali mau parkir aja, Pak. Oh. Keluar sana, Pak. Langsung keluar. Oh iya. Lurus sana kan? Iya, Pak. Belok ini sini. Tadi Iya, Pak. parkir yang di depan? Apa? Parkir yang di depan beda? Oh, kamu udah bayar situ? Ah, Udah. ini 5.000 ya? Iya. 5.000? Oh, gini aja, Pak. Maaf. lagi. Kamu udah bayar depan 5.000 kan? 5.000? Pribadi kamu aja, Pak. Wah. Iya, nanti dulu ya, Pas. Kita lagi ini dulu ya. Sebentar lagi shoot dulu sebentar ya. Yang penting Foto aku dulu. nggak minta parkir ya, Pak ya? Iya, iya, iya. Salah aku minta, Pak. Enggak apa-apa. Kita tunggu dulu, kasih waktu. Beli kopi kok. Iya, kasih waktu dulu sebentar nih lagi shoot dulu ya. Ya, sorry, Pak ya. Iya, iya, oke, oke. Iya. Pak parkir, sini minta parkir lagi. Ya inilah, ini biasa di Indonesia begini ya, cuma maksudnya lapangan pekerjaan tuh buat mereka tuh. Parkir lagi. Aduh. Mana yang namanya Kokori tuh. Ini orangnya Kokori nih. Ini kejadian ini di Surabaya ini. Ini. Kenapa dibiarkan ini? Kenapa sibuk ngurusin negara orang? Di dekatnya sendiri, yang dekat dengan dekat dengan Kokori aja nggak kurus nih. Gimana? Di mana nih Kokori ini? Aduh. Aduh, ini efek kekurangan pekerjaan. Ini katanya Pak Prabowo, pengangguran kita turun. Ini nyata loh Pak Prabowo. Aduh, turunnya tuh di mana? Kemiskinan katanya turunnya kemana? Dari atas tilam ke bawah gitu. Tilamnya kena dijual karena nggak bisa makan, gitu kan? Pak Wowo. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih yang udah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat guys.